Selamat siang brother, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang 5 kesalahan fatal yang dilakukan oleh CMO baru. Tugas utama seorang CMO adalah marketing sekalian survei sama maintain ya. Jadi maintain angsuran. Untuk CMO sendiri KPI-nya bukan dari jualan aja, tapi juga untuk kelancaran nasabahnya yang sudah live atau go live ya. Kesalahan pertama untuk CMO baru yaitu branding ya. Jadi branding itu sangat penting dikarenakan bila mana leasing kita atau finance-nya belum dikenal di masyarakat, kita harus memperkenalkan ke rekanan, ke calon nasabah. Jadi kita harus bisa multifungsi ya sebagai CMO. Selain marketing, kita juga harus pintar-pintar untuk branding ya. Oke, yang kedua yaitu kurangnya pendekatan terhadap rekanan atau showroom atau dealer yang kita maintain ya. Jadi faktor maintain atau kedekatan dengan rekanan itu sangat penting ya guys. Untuk menunjang jualan tidak melulu kita harus menggunakan entertain. Jadi faktor kedekatan itu sangatlah penting. Soalnya setiap dealer motor baru ataupun mobil baru, kalau CMO-nya nggak deket sama sales, pasti nanti kalah dengan yang lain. Karena setiap showroom baru atau dealer itu pasti banyak leasing yang masuk. Apalagi kita leasingnya masih namanya belum banyak dikenal, pasti kalah dengan leasing yang besar-besar. Makanya solusinya harus dekat dengan salah satu sales atau beberapa sales harus kita pegang biar order utama masuk ke kalian dulu. Untuk yang ketiga, CMO baru biasanya tidak fast respon. Untuk seorang CMO itu wajib fast respon ya guys, walaupun di hari libur. Ibaratnya kita itu jualan jasa 1 kali 24 jam, dimanapun ditelepon sales ataupun di WA harus segera dibalas. Kalaupun kita di jalan, ketika ditelepon kita bisa berhenti dulu karena kita ngasih servis ya yang utama. Itu yang jarang dilakukan oleh CMO baru ya. Dari pengalaman saya yang junior saya, makanya nggak bisa bertahan lama, ordernya sepi, biasanya 3 bulan di cut. Makanya saya selalu menyarankan buat anda yang bekerja sebagai CMO atau surveyor, kalau bila mana kamu sudah menikah, kasih pengertian ke istrinya dulu seperti apa pekerjaanmu. Bila mana istri bisa menerima, tetap lanjutkan. Tapi bila mana waktumu berkurang karena pekerjaan, silahkan cari kerjaan lain yang jamnya jelas. Karena CMO itu fleksibel guys, tidak jelas jamnya. Paling tidak lebih dari 3 orang. Jadi ketika survei, kalau motor itu kan pasti banyak setiap harinya. Kalau anda cuma satu terus bilangnya bagus, ternyata dia pemain atau sudah di setting terlebih dahulu, ya bakalan NPL nanti. Memang untuk saringan utama itu BI checking, tapi bila mana BI checking bagus, tidak pernah kredit sama sekali, itu apakah menjamin akan membayar lancar? Jadi sudut pandangnya seorang CMO juga pakai feeling. Selain checklist 3 orang, pakai feeling. Nanti kalau kalian jam terbangnya tinggi, pasti tahu. Intinya pertanyaan itu sering diulang-ulang. Karakter seseorang kalau kita barusan kenal, pasti bilangnya baik-baik aja. Nanti ketika kita ada keterlambatan, nasabah itu kita tagih. Berbeda guys, aku udah sering alami kayak gitu. Untuk kesalahan yang keempat, tidak memaintain account yang sudah cair atau funding dengan baik. Jadi setiap bulan, awal bulan biasanya tanggal 5 itu kalau di finance itu dikasih aging ya namanya, atau lembar account yang sudah kita survei yang sudah live. Nah itu kan ada tanggal jatuh temponya. Jadi H-3 walaupun kita dibantu desk call, kita harus WA. Pertama ya nggak usah nagih, kita reminder baik-baik, tanya kabar
seperti itu. Terus intinya kalau tidak dibales atau apa, nanti selang ditandai dengan stabilo. Selepas itu mungkin bisa ditelepon. Kalau sampai 3 hari tidak ada kabar, kita datangi, nggak apa-apa, sekalian pulang. Untuk kesalahan kelima, kurangnya koordinasi dengan kolektor. Jadi untuk CMO baru biasanya yang pertama itu takut-takut ya dengan kolektor, padahal kedudukan kita sama, satu grade. Jadi kita saling membutuhkan. Kolektor pun juga tahu kita pasti perlu kita, karena kalau kita nggak jualan, kolektor juga nggak kerja. Jadi kita saling membutuhkan. Di sini tidak ada yang saling pihak yang disalahkan, karena simbiosis mutualisme. Biasanya dikarenakan baru, dia takut-takut dan basicnya belum pernah kerja di finance ya guys. Seperti itu. Dan kebetulan mungkin ketika 1-2 nasabah ada yang nunggak, sama kolektornya dipres karena tahu dia orang baru. Makanya fungsinya ketika CMO baru itu harus dekat dengan CMO yang senior, jadi nanti ada yang backing ya, atau supervisornya. Jadi seperti bukannya menjilat, cuman nanti pasti dikasih tahu trik-triknya seperti apa untuk koordinasi yang bagus. Jadi itu ya guys, 5 kesalahan yang dilakukan untuk CMO baru ya. Mungkin sedikit bisa membantu untuk rekan-rekan yang masih belajar menjadi seorang CMO. Bila mana kalian nyaman, lanjutkanlah dengan bekerja dengan sebaik-baiknya. Nanti semakin besar jualannya, insentif Anda juga semakin besar. Untuk pesan saya sesama CMO, tetap semangat, jujur, disiplin dalam bekerja. Kalau bisa secepat-cepatnya Anda upgrade level supaya menjadi karyawan tetap, karena CMO itu masa training itu cuma 6 bulan. Bila mana Anda nggak lolos, langsung di-cut, kejam kerja di leasing itu guys. Jadi kalau kalian mau main aman, ngelamar aja sebagai admin atau yang lain lah, back office. Kalau kalian cari uang, ya di sini tempatnya CMO, tapi cari uang dengan cara yang bagus, jualan. Guys, mungkin segini aja ya, kita lanjut di video selanjutnya. Tetap dukung channel ini bila mana membantu Anda dalam pekerjaan seorang CMO. Tetap bersyukur dalam menjalani pekerjaan Anda. Ingat, Anda punya keluarga yang harus dihidupi. Bila mana Anda sudah tidak nyaman di tempat pekerjaan Anda, silahkan resign. Jadi percuma Anda meludah di tempat air yang Anda minum. Itu. Terima kasih.